Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu kelompok Munkar dan Nakir. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menerapkan nilai Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan nomor absen 16. Dan saya Siti Fatima dari kelas Grafika 6B dengan NIM 18063110003. Yang pertama yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani ini diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran, yaitu dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurholis Majid. Pemaknaan civil society ini sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW dengan menerapkan Piagam Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Selanjutnya yaitu sejarah masyarakat madani. Dalam peradaban Islam ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama ada masyarakat Saba. Masyarakat Saba itu adalah masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran Surat Saba ayat ke-15 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Asy-Syaba ayat 15. Yang kedua adalah masyarakat Madinah. Setelah terjadi Traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan tiga unsur masyarakat untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya yaitu masuknya masyarakat madani ke Indonesia. Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali dikemukakan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal pada tanggal 26 September 1995 di Jakarta. Selanjutnya dikembangkan oleh Nurholis Majid di Indonesia. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur, yang diazaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab Mujtama Madani yang diperkenalkan oleh Naqib Alatas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri Istaj Ismail 2180-181. Kata Madani berarti sivil atau sivilit dalam kurung beradab. Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti Hadlari,
Safaki atau tamadun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Alwi Syihab menjelaskan kaum muslim awal menjadi khairu 90 ummah karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Setidaknya ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Yang pertama yaitu diakuinya semangat pluralisme. Artinya pluralisme telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralisme telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Al-Quran. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis menyesuaikan diri. Yang kedua yaitu tingginya sikap toleransi atau tasamuh, baik terhadap saudara sesama muslim maupun terhadap saudara non-muslim. Yang ketiga yaitu tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya 1. Bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang keempat, di sini dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan loyalty dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedelapan, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kesembilan yaitu damai. Artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang ke-11, toleran. Artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, peradaban tinggi. Artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang ke-14 yaitu berakhlak mulia. Bila kita kaji masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni pertama, adanya democratic governance atau pemerintahan demokratis dan yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Kedua, adanya masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil society, civil responsibility, dan civil resilience. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya yaitu posisi umat Islam yang berjumlah 85%, tapi kondisi SDM-nya sangat rendah karena pendidikan yang belum rata. Yang kedua yaitu sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Ketiga yaitu manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Lalu masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter, selanjutnya ada lapangan kerja yang terbatas, lalu ada pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar dan penanganan TKI-nya masih belum maksimal. Selanjutnya yaitu ada kondisi sosial politik yang belum
pulih pasca reformasi, pemerintah yang belum bebas dari KKN, dan yang terakhir yaitu demokrasi pendidikan belum berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu strategi mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impact pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi bidang politik mesti sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah atau middle class yang terdiri pada akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu antara lain, yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, atau masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW, yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa bahkan dibunuh oleh majikan, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Dan yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan, interest group atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis, argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara dasar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur dan adil, menyikapi massa media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi, mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia yang demokratis, aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan
mewujudkan masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian antar pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadi disintegrasi bangsa dapat dicegah. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik melalui masyarakat sipil dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media dan lembaga pendidikan ataupun sejenisnya. Dalam konteks ini, maka peran umat Islam amat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.